Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zidan Utama dengan NPM 2206026800. Di sini saya akan mendemonstrasikan midterm exam untuk dasar AI dan IoT kelas 02. Jadi di sini pertama kita disuruh mengidentifikasi dataset yang unik yang mengilustrasikan regresi dan klasifikasi uh, yang ideally with engineering context. Nah, di dalam video ini itu harus ada problem description-nya, lalu ada NN development-nya, topology and modification, dan performance evaluation. Dan di dalamnya kita harus menggunakan untuk mencari root mean square error untuk regresi dan juga kita nanti akan menggunakan confusion matrix. Oke, di sini saya sudah punya datanya. Jadi di sini itu data cuaca dan juga emisi yang ada di Italia selama beberapa hari di tahun 2004. Di sini saya tidak mengambil semua datanya, jadi hanya sebagian sebagian waktu dan juga parameternya nggak sebanyak yang seharusnya lebih banyak dari ini, bukan cuman CO, temperatur sama kelembapan dua ini, eh, bukan hanya dua ini, tapi ada lagi jauh lebih banyak. Cuman saya ambil beberapa. Dan di sini saya akan menentukan nih, apakah dengan parameter seperti ini, udara yang ada di Itali, saya lupa di kota apa ya data saya itu, tapi yang ada di Itali pada waktu segitu, pada waktu sekian, itu aman atau tidak. Nah, oke, pertama saya akan melakukan untuk yang regresi terlebih dahulu. Pertama kita buat dulu inputnya. Input. Oke, untuk inputnya ini kita hmm, akan memasukkan yang pertama ini. Hmm, sorry. Ini kita copy dulu semuanya. Setelah itu kita transpose. Oke, setelah itu kita masukkan eh, targetnya. Target. Oke, ini untuk targetnya. Lalu kita transpose juga. Oke, setelah itu kita akan masuk ke namanya NN tool. Kita akan masukkan input-inputnya. Ini sebagai kita import sebagai input data, input yang tadi. Lalu setelah itu kita masukkan target sebagai target datanya. Oke, setelah itu eh, kita akan bikin networknya. Jadi di sini saya akan membuat beberapa neuron. Di sini saya akan lengkap 5 ya. Jadi kayak 10, 15, 20, 25, 30. Saya akan membuat 5 jenis. Nah, di sini kita akan pertama 10, lalu kita pakai Purelin. Kenapa pakai Purelin? Karena Purelin itu adalah metode yang sebenarnya paling akurat gitu dibandingkan metode transfer function lainnya. Lalu kita masukkan input, ini target, udah. Lalu kita create ini misalkan network 10. Oke, lalu kita import lagi input target. Ini kita masukkan 15.
Ini sebagai network neuron 15. Oke, lalu kita buat lagi yang baru, network 20. Di sini sebagai dengan neuron jumlah 20. Lihat. Lalu network 25. Sini ininya 25, jumlah neuronnya 25. Lalu yang terakhir network 30. Jumlah neuronnya 30. Oke, setelah itu kita akan ekspor. Sorry, bukan ekspor malah. Kita akan masuk ke sini, lalu kita train network tersebut, train. Kita lihat performance-nya, oke, dia sudah lurus, sudah bagus. Lalu setelah itu kita simulate. Ini kita taruh di input, sudah, kita simulate network. Oke, lalu ini 15, input, target, kita train. Oke, oke, lalu kita simulate input. Lalu ini 20, sama gitu, pada yang sama. Simulate. Setelah itu kita masuk ke yang 25. Simulate juga. Setelah itu kita masuk ke yang 30. Setelah itu kita simulate juga. Oke, sudah. Kalau sudah seperti ini, maka langsung bisa kita ekspor. Oke, setelah selesai kita ekspor, lalu di sini kita punya data outputnya, hasil prediksinya. Ini kita biar mudah, kita transpose dulu, lalu baru kita copy, kita masukkan ke yang kita punya, Excel yang kita punya. Di sini untuk yang neuron 10, di sini untuk neuron 10, lalu di sini untuk yang neuron 15. Di sini kita punya yang neuron 20.
Sepertinya kayak network yang 20 harus di train ulang ya. Materi sepertinya agak error. Ya data yang ini dia agak error. Ya udah nggak apa-apa, tetap kita masukkan aja. Lalu kita masuk ke yang 25. Kita masukkan. Lalu yang 30 juga kita masukkan. Oke. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa dari keempat RMSM value dari beberapa jumlah neuron yang saya coba, di sini bisa terlihat bahwa eh, number of neuron yang paling bagus adalah di angka 25 dari 5 tersebut karena kita mendapatkan nilai RMSI value yang paling kecil di angka 0,13. Nah, di sini mungkin bisa kita bikin grafiknya ya. Oke, ini adalah grafik yang menggambarkan uh, value dari RMSE tiap number of neuron yang kita coba mulai dari 10, 15, 20, 25, 30. Nah, bisa bisa dilihat di sini. Nah, bisa dilihat di sini bahwa dengan jumlah neuron 10, 15, 20, 25, 30. Nah, di sini bahwa terlihat bahwa 25 yang paling kecil, maka kalau kita zoom ini 25 sebenarnya yang paling kecil walaupun perbedaan tidak signifikan jika dibandingkan dengan 15 dan juga 30. Nah, di sini 20-nya kenapa tinggi sendiri karena memang tadi dari MATLAB error ya sehingga ketika di train dia iterasinya nol, dia tidak mau di train. Jadi uang 20 ini kita anggap tidak ada, jadi kita masukkan 10, 15, 25, 30. Dan di sini 25 yang paling bagus. Maka di sini kita akan gunakan prediksi yang dengan jumlah neuron 25 sebagai eh, prediksi yang terbaik atau yang akan kita gunakan nantinya. Nah, di sini kita akan coba bikin grafiknya ya, terkait prediksi versus targetnya. Nah, ini jadi merupakan grafik antara perbandingan antara prediksi dan juga target seharusnya. Di sini saya menggunakan eh, neuron 25. Nah, cuman karena ini angkanya dia 0,5, 0, yes, dia tidak 0 dan 1, maka dari itu eh, saya ambil saya ambil titik tengah bahwa jika dia di atas 0,5, 0,5 ke atas, maka dia berarti dianggap satu. Sedangkan kalau di bawah 0,5 itu saya anggap nol. Nah, maka dari itu didapatkan bentuk grafik seperti ini. Nah, ini merupakan ini hasil pembulatannya nih dari prediction-nya.
1111111 nol 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 nol. Nah, memang pada di bagian awal-awal dia masih terjadi yang namanya ketidakakuratan. Nah, oke. Setelah itu bisa kita lakukan yang namanya hmm, kita masuk ke NN Start untuk melakukan yang namanya klasifikasi, yaitu pattern recognition. Nah, di sini kita bisa langsung mulai masukkan inputnya itu. Yang tadi, inputnya sudah ada target, lalu ini benar-benar. Nah, untuk layernya di sini kita gunakan sesuai tadi yang paling optimalnya. Nah, yang paling optimal itu ada di angka dua 25. Nah, maka dari itu kita di sini kita masukkan ke layer size-nya. Layer size itu berarti maksudnya adalah neuron ya. Nah, di sini kita masukkan angka 25 sesuai yang ada di Excel yang RMSI-nya paling kecil. Oke, setelah itu bisa kita train. Kita train. Setelah kita train, bisa kita lihat di confusion matrix-nya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa eh, tingkat kepercayaan dari mesin yang telah saya buat berada di angka 58,6%, which is sebenarnya eh, belum bisa terlalu dipercaya sebenarnya. Cuman, aduh gimana ya, gampang diedit nanti. Nah, oke. Setelah ini didapatkan bahwa tingkat kepercayaan dari em, neural network atau mesin yang saya buat di sini adalah sekitar 88 maaf 58,6%, di mana di trainingnya 58,9%, lalu di validasi 58,1, di targetnya itu 57,8. Jika digabungkan ya di 58,6%. Setelah itu bisa langsung kita generate code-nya. Nah, oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian maupun isi yang saya sampaikan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.